وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Di Quran, ini yang sama pemuda ya, di Quran yang kita lihat ada kalimat pemuda itu dua disebutnya. Ya, dua pemuda. Pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 59-60 disebutkan pemuda itu. Nabi Ibrahim adalah pemuda. Pemuda kedua yang kita ambil contohnya adalah Ashabul Kahfi. Ayat pertama tadi surah Al-Anbiya ayat 59-60, surat ke-21 ya. Di surat Al-Anbiya Allah sebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu man fa'ala hadza bi aliyatina innahu laminadz zalimin. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Ketika terjadi peristiwa dianggap makar, peristiwa pengrusakan berhala pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, ditinggalkannya satu yang paling besar. Nah, sini mereka bertanya, ya Quran sebutkan, mereka bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang berbuat ini? Ini ulah siapa nih terhadap Tuhan-Tuhan kita ini? Innahu laminadz zalimin, yang berbuat itu kurang ajar, orang zalim itu. Qalu, mereka menjawab, sami'na, kami mendengar, kami telah mendengar. Fata yadhkuruhum yuqalu Ibrahim, kami mendengar katanya ada pemuda fata yang disebut oleh mereka namanya adalah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu pemuda sudah berani dia berdakwah, berani menghancurkan berhala, berani mengadakan debat dengan raja waktu itu kan. Ibrahim sempat diskusi debat, pernah tanya, ya Ibrahim, saya bisa menghidupkan dan mematikan, apa buktinya? Panggil dua orang budak, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan, itu buktinya, hidupkan mematikan. Ibrahim tanya lagi, kalau begitu coba Allah menerbitkan matahari dari mana? Dari timur. Coba Tuan Raja sekali-sekali terbitnya dari barat, bisa enggak? Fabuhita ladzi kafar. Nabi Ibrahim dapat sanksi yang berat. Apa hukumannya? Diapakan? Dibakar. Yang kedua, kalimat pemuda juga ini semangat untuk kita, itu Ashabul Kahfi. Allah sebutkan dalam Al-Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim, am hasibta an ashabal kahfi warraqimi min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwasanya Ashabul Kahfi warraqim, ya penghuni gua di Bukit Rokim itu sesuatu dari tanda-tanda kekuasaan kami yang kamu takjubkan. Id awal fityatu, ketika masuknya lindungnya pemuda-pemuda ilal kahfi, ke dalam gua, faqalu, mereka berdoa, mereka berkata, apa doanya mereka? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa mereka itu adalah, ya Allah, beri kami daripadamu rahmat, daripadamu, dan sempurnakanlah kepada kami urusan kami dengan petunjuk yang baik. Itu kata mereka, ya, Tuhan kami adalah Rabb yang membuat langit dan bumi, dan kami tidak akan sama sekali, tidak akan menyembah selain Allah, tidak akan menyembah. Kalau kamu berbuat demikian, nanti kami jauh daripada kebenaran. Itu tegas mereka. Kemudian si raja tadi setelah mendengar ketegasan para pemuda-pemuda tadi, si raja tadi memberi ultimatum, kamu harus kembali menanggalkan pakaian kamu, maksudnya menanggalkan keyakinan kamu kembali kepada agama semula saja. Saya beri waktu. Nah, ketika ini ada hikmahnya.
ketika raja memberi tenggang waktu kepada para pemuda tadi, bertenggang waktu, maka para pemuda tidak kembali lagi ke raja, tapi mereka pergi meninggalkan daerah itu dan pergi menuju gua tadi. Apa tujuannya? Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan mereka pergi itu kenapa? Untuk tujuannya menyelamatkan agama mereka agar terhindar dari kaum mereka yang membuat fitnah, agar para pemuda berpaling dari agama mereka. Jadi mereka ketika raja memberi waktu tadi, dia perginya kebetulan udah pergi menghindar untuk menjaga agama mereka, demi menjaga agama mereka, akidah mereka, syariah mereka, keyakinan mereka, iman mereka, daripada mereka dengan fitnah untuk kembali ke agama lama, maka lebih baik dia pergi dari situ. Hijrah, pergi. Hijrahnya nggak jelas kemana, nggak tahu dia. Kalau Nabi jelas ke Madinah kan, ini pergi pokoknya menghindari dalam rangka menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan. Masuklah mereka ke dalam gua tadi. Itu Ashabul Kahfi, Allah ukir. Berapa orang mereka itu nggak dijelaskan secara pasti. Di Quran sebutkan, ada yang mengatakan 3, 4 sama anjingnya ceritanya. Ada yang mengatakan 5, 6 sama anjingnya. Sengaja Allah nggak sebutkan, sebab bagi kita nggak perlu. Soal jumlah jangan jadi persoalan. Yang penting kita ambil hikmahnya, mereka pemuda-pemuda yang mempertahankan akidahnya pergi. Itu. Ini bedanya tadi dengan cerita tadi. Kalau pada zaman Fir'aun ya, ketika Nabi Musa alaihissalam dihadapkan dengan Fir'aun dan diadu dengan para tukang ahli sihir, mendatangkan para ahli sihir. Musa juga datang. Mereka datang membawa ahli sihir, Fir'aun ahli sihir membuat apa? Tali-tali dibuat menjadi ular. Kemudian Nabi Musa alaihissalam datang membawa tongkat. Ketika tali-tali ahli sihir itu jadi ular dan kemudian dimakan oleh ularnya yang Nabi Musa besar itu, seketika juga orang-orang ahli sihir itu langsung berubah. Mereka meyakini ini yang benar Nabi Musa ini. Akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman. Ketika itu Raja Fir'aun langsung memberi hukuman. Ini beda dengan tadi, dengan raja pada zaman Ashabul Kahfi. Fir'aun langsung marah, langsung mengatakan, kamu beriman kepada Nabi Musa tanpa seizin itu, katanya. Kalau kamu tidak mau berpaling, sekarang juga kamu akan saya hukum. Apa hukumannya? Akan saya potong tangan dan kaki kamu min khilafin. Kalau dipotong tangan kanan, yang di kakinya kiri. Kalau tangan kiri yang dipotong, kakinya yang kaki sebelah kanan. Atau kamu akan saya salib di pohon kurma, tancapin pohon kurma itu, langsung dihukum. Apa jawabannya orang-orang tadi, tukang sihir tadi yang sudah beriman Nabi Musa? Apa jawabannya? Jawabannya, faqdi ma anta qadin. Wahai Fir'aun, hukumlah atau tetapkanlah apa yang hendak kau tetapkan. Kami siap. Karena kami dihukum paling hanya di dunia saja, tapi di akhirat kami insya Allah tidak. Kami beriman yakin bahwa Nabi Musa ini Rabbnya yakin, Rabbus samawati wal ard. Itu yang kami yakini. Itu bedanya tadi ya. Jadi Fir'aun langsung menghukum orang-orang yang belot. Tapi kepada Ashabul Kahfi tadi, rajanya masih beri waktu, sehingga ada kesempatan mereka untuk pergi ke gua. Anak-anak dan jamaah yang kami muliakan, itu sekilas bahwa Ashabul Kahfi, para pemuda, mereka rela meninggalkan tanah airnya, rela tinggal di gua demi apa? Demi untuk menjaga akidahnya. Mereka pergi seperti itu. Nah, sekarang tantangan kita hari ini apa? Tentu lebih banyak lagi. Dulu hanya berhadapan satu orang raja yang musyrik, yang kafir. Sekarang kita menghadapi tantangan banyak. Ada faham komunisme, ada sekularisme, ya, Syiah, liberal dan lain sebagainya. Itu banyak itu tantangan kita. Bukan hanya satu orang raja, bukan, tapi bermacam-macam. Itu mudah kita akses, mudah kita lihat, dan ada di sekitar kita, dan kita terus dicekoki itu. Gimana menghadapi kita ini? Apa paham komunisme itu?
Itu komunisme itu adalah ateis dan antiteis. Ada 3 di sini. Ya, tidak bertuhan dan anti Tuhan, dan yang ketiga mendorong manusia untuk melenyapkan agama. Tahun 1948, dengar sejarah dulu kan, ada peristiwa apa tuh di Madiun? Ini tetangga nih kan, ini Ngawi tetangga nih. Itu ada Madiun Affair, komunis tuh, pemberontakan. Siapa paling banyak korbannya? Yang dicari adalah umat Islam, karena mereka anti Tuhan, tidak bertuhan, mendorong manusia untuk melenyapkan agama. Penghalang bagi mereka adalah orang beragama. Makanya mereka punya prinsip pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Dan itu bukan slogan saja, mereka buktikan betul. Ratusan kiai, ulama, pondok pesantren dibantai dan sebagainya. Itu banyak mereka. Berlangsung terus, karena itu penghalangnya orang beragama itu. Itu paham komunis. Ya, sekarang tidak ada, tapi mungkin kita bahaya. Paham itu gak akan habis ya. Mungkin partainya hilang, pahamnya akan berjalan terus gentayangan kemana-mana. Ya, sekuler itu juga sekarang banyak menghantui. Apa itu sekulerisme? Kata Profesor Anton Timojulani, sekulerisme itu katanya gini: kekini di sinian, ke di sini kinian, bingung. Artinya kekini di sinian, ke di sini kinian. Intinya dunia saja dipikirkan. Kata orang sekuler, dia percaya agama itu urusan pribadi kita dengan Allah. Agama itu tempatnya di masjid, musola, pesantren, majlis taklim. Di luar itu, nggak bisa. Agama tuh jangan dibawa ke pasar, jangan dibawa ke kantor. Kita harus profesional, ya. Ketika di kantor, profesionalisme kita kerjanya. Pakai sistem ekonomi yang liberal. Mungkin ibu-ibu juga demikian, cekoknya begitu. Ibu-ibu kalau di masjid, musola, taklim pakai jilbab bagus. Tapi ketika main poli, profesional, harus pakai baju. Senam. Ibu-ibu kalau di masjid bagus pakai jilbab, majelis taklim pakai jilbab, tarawih pakai jilbab. Giliran renang ya pakai pakaian renang, profesional. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi agama jangan dibawa dengan dalih profesionalisme yang baik, agama tidak akan. Padahal kita tidak. Agama justru dasar kehidupan kita ini, ya kan ya. Nah, jadi kalau Ashabul Kahfi mempertahankan agamanya, mempertahankan akidahnya, mempertahankan syariahnya, mereka pergi ke gua. Nah, kita kemana coba? Di tengah-tengah zaman sekarang ini, berbagai macam faham yang muncul di mana-mana akan merusak akidah kita, merusak syariah kita, akan merusak keimanan kita. Dari kemana? Maka satu-satunya tempat bagi orang tua ini untuk menyelamatkan anak-anak kita, generasi kita, jangan lari ke hutan, jangan lari ke gua, maka ungsikanlah ke pondok-pondok pesantren. Itu tempat untuk menyelamatkan. Ya. Anak-anak yang kami cintai, Bapak ikut bersyukur, alhamdulillah kalian bisa di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan Manbaul Kiram ini bisa menjadi tempat kawah cendera di muka, jadi Ashabul Kahfi untuk benteng penyelamatan generasi penerus. Mengapa pondok pesantren sebagai solusi terbaik? Karena sistem pondok pesantren terbaik. Bapak Muhammad Nasir mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan kubu pertahanan bagi umat Islam untuk mencegah daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekarang ini terjadi, kalau di Gaza, Palestina ada perang fisik, ya, perang fisik, roket lawan roket, bom lawan bom, tank lawan tank. Kita perangnya apa sih? Ghazwul fikri, perang pemikiran. Bahaya kita ini, nggak kelihatan. Ide lawan ide, konsep lawan konsep, pemahaman lawan pemahaman. Kalau tidak kita perangi, justru bahaya. Ini kita ini paham komunisme, paham liberalisme, paham sekularisme dan sebagainya, banjir terus ke kita. Kalau nggak kita bendung, sulit seperti itu. Pesantren tempat terbaik. Pesantren itu merupakan suatu miniatur kampung nanti masa akan datang. Anak-anak di pesantren kan punya tetangga nggak?
tetangga kamar, nanti di masyarakat punya tetangga rumah. Mungkin menghadapi teman-teman yang sekian banyak ini bermacam-macam wataknya, Ustaz ya, macam. Ada anak yang pendiam, ada yang seneng guyon, ya, ada yang suka marah, ada anak pendiam tapi makannya banyak, gitu, ya, seperti itu, ya, macam-macam. Nanti kalian juga di masyarakat di pesantren, insya Allah di masyarakat sangat terasa sekali. Selain kita menjadi orang yang kuat mentalnya, ya, kuat mental kita ini, kemudian juga kita bisa mandiri, ya, bisa mandiri. Anak-anak jangan merasa rugi. Pesantren itu sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang akan dicintai, itu sekelumit kisah tentang tadi Ashabul Kahfi, ya, berkaitan dengan semua pemuda, bahwa memang masalah akidah ini harus betul-betul kita pertahankan sebaik mungkin, karena akidah merupakan pokok daripada dasar agama Islam kita ini. Kalau kita lihat sejarah, ya, Al-Quran berapa surat semuanya? Al-Quran berapa suratnya? 114. Berapa Makkiyah? Makkiyah 86, Madaniyah 28. Dari 86 surat Makkiyah Quran itu yang terbanyak kan Makkiyah, kan? Makkiyah 86 suratnya, Madaniyah 28. Tapi memang Makkiyah suratnya pendek-pendek ciri-cirinya. Di antara ciri-ciri surat Makkiyah itu, satu, suratnya pendek-pendek. Yang kedua, suratnya apa? Berisi tentang akidah. Yang ketiga, panggilannya bukan ya amanu, ya ayuhan nas. Itu. Bayangkan, 86 surat Al-Quran itu berisi akidah semua. Rasulullah ketika dakwah di Mekah sekian tahun, kapan perintah sholat yang ada? Sholat baru muncul perintahnya ketika Isra Mi'raj tahun ke-11 kenabian. Jadi selama Nabi umur 40 tahun waktu jadi Nabi, selama 11 tahun itu dakwahnya belum ada sholat, belum ada puasa, apalagi haji segala macam itu nanti, zakat, haji dan sebagainya itu di Madinah nanti. Tapi selama 11 tahun dakwah akidah terus, baru muncul sholat. Gak lama kemudian baru hijrah ke Madinah. Di Madinah baru ada perintah puasa, haji, jihad dan segala macam di Madinah itu. Yang kedua, kita lihat di surat Luqman. Pernah baca kan? Ayat ke-13. Wa yaqulu walidni wa ya'idhu ya bunayya. Yang pertama apa nasihatnya? La tusyrik billah. Nasihat Luqman yang pertama, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Sangat pentingnya tadi. Baru yang kedua, sholat dan sebagainya. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat, kan? Rukun iman yang pertama apa? Apa? Iman kepada Allah. Itu akidah penting juga. Kemudian kalau kita cerita Adam dan Hawa, cerita Iblis itu jadi kafir gara-gara apa? Akidahnya rusak. Gara-gara apa Iblis? Cuma dua penyebabnya saja. Iblis itu dulunya menurut riwayat, dia tuh katanya 80 tahun orang mukmin, beriman sebelum kedatangan Nabi Adam. Iblis itu 80 tahun konon dia masuk golongan yang beriman. Kemudian ketika Nabi Adam diciptakan, apa kesalahan Iblis itu? Kan cuma dua saja. Aba wastakbaru, enggan dan sombong, dua saja. Jadi orang kafir, ya, dia tidak taat kepada Allah, rusak akidahnya, tidak mau taat kepada Allah tadi itu. Ya sudah, langsung dicap kafir, ya. Itu. Oleh karena itu, kita sekalian, kepada bapak-bapak atau kita semuanya, akidah ini karena masalah penting, ya. Untuk menjaganya nggak perlu masuk gua dan sebagainya, untuk masuk pesantren. Nah, di Quran kan ada ayat yang nyuruh kita khawatir. An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khawfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim fayattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut, ini perintah Allah nyuruh kita takut, khawatir. Kalau nggak khawatir bahaya malah.
hendaklah khawatir, hendaklah takut orang-orang yang kalau meninggalkan di belakang mereka dzurriyyah, anak-anak mereka, dzurriyyatan di'afa, meninggalkan anak-anak keluarga yang lemah. Lemah apa? Jangan hanya lemah fisik, lemah juga lemah akidah, lemah iman. Mestinya harus takut, waliyahsya, takut anak kita lemah nanti meninggalkan anak yang lemah imannya. Jadi Allah nyuruh kita khawatir meninggalkan anak cucu yang lemah, terutama lemah apanya? Lemah akidah, lemah keimanannya. Kekhawatiran kita kepada generasi ini, generasi muda ini, khawatir rusak akidahnya, harus kita camkan. Jangan sampai kita santai, alhamdulillah gak apa-apa, yang penting anak senang, yang penting dia sudah maju. Sekarang ini kalau nggak bisa laptop, nggak bisa HP, katanya nanti terbelakang. Itu betul, kita ikuti. Tapi mana bisa menyaring atau tidak yang positif dan yang negatifnya itu, ya. Kekhawatiran ini harus kita contoh sebagaimana kekhawatirannya Nabi Yakub alaihissalam. 133 Al-Baqarah. Am kuntum syuhada id hadar Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kata Nabi Yakub, kata Allah, kamu tahu nggak? Apa kamu tahu nggak? Hadir nggak pada saat Nabi Yakub akan kedatangan ajalnya? Ketika dia berkata, dia mengatakan kepada anak-anaknya, libani ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Jadi itu yang mengganjal pikiran Nabi Yakub alaihissalam. Beliau punya anak 12, termasuk Nabi Yusuf, ya, dan sebagainya. Itu yang mengganjal pikirannya, anak saya nanti kalau saya mati apa yang akan mereka sembah? Nabi Yakub gak pernah nanya mata ulun ba'di, mata syarabuna min ba'di, atau kalau aku mati nanti kamu jabatannya apa, makan apa, rumah di mana, dan sebagainya. Tidak. Yang dia pikirkan mata buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sudahku, ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, ya. Insya Allah jawabannya Abah gitu, mungkin saya tetap akan menyembah seperti yang disembah oleh bapak kita, bapakmu Ibrahim, Ishak, Ismail. Tuhan yang satu itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kekhawatiran kita. Oleh karena itu kita semua sekarang punya kewajiban bersama-sama untuk menjaga akidah Islamiyah sebaik-baiknya. Artinya suksesnya umat ini tergantung suksesnya akidah mereka. Bagusnya umat ini tergantung bagusnya akidah mereka. Kalau akidahnya melenceng, itu berimbas ke yang lain-lainnya melenceng juga. Otomatis akidahnya melenceng, syariahnya akan melenceng, akhlaknya juga akan melenceng. Orang kalau sudah senang berbuat syirik, nanti akhlaknya pun akan berbuat sebagainya gitu. Ya, hati-hati. Oleh karena itu sekali lagi, maka satu tempat yang terbaik untuk menyelamatkan anak cucu kita ini, maka lewat benteng ini, lewat pondok pesantren ini. Sebab modal utama hanya satu. Kata Nabi, barang siapa yang Allah ingin jadikan orang itu baik, cuma satu saja modalnya. Apa? Yufaqihu fiddin. Ya, kata Nabi, man yuridil bayi khairan, barang siapa Allah kehendaki ingin orang baik, yufaqihu fiddin, orang itu akan diberikan pemahaman yang baik, pengertian ilmu tentang agama. Oleh karena itu, maka pondok pesantren kita jadikan sebagai tempat, katakanlah kawah canda di muka, sebagai tempat untuk pengembelengan ashabul kahfinya kita. Bukan kita mengasingkan diri, tapi tidak, untuk membina kita agar kita menjadi orang yang faqihun fiddin. Diajar sini. Di antara 7 golongan, sab'atun yudhilluhum fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Apa tuh? Ada 7 golongan yang di hari nanti, di suatu hari kiamat nanti, di hari yang tidak ada perlindungan, hanya Allah saja pelindungnya. 7 golongan siapa? Nomor 2 di pemuda ini. Nomor 1 apa? Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh hidupnya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan
masjid. Nah, yang ketiga, dua orang yang bersahabat karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Ya, rajulani tahaba fillah ijtama'an ala dzalika wa faraqu alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Karena Allah, nanti insyaallah pasti berpisah. Yang kelima, rajulun da'un ra'at watun dzata mansubin wa jamalin faqala ini akhafullah. Orang yang digoda oleh cewek cantik katanya, tapi dia sanggup mengatakan ini akhafullah. Yang keenam, rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Orang yang selalu zikir kepada Allah sampai dia melelehkan air matanya. Yang terakhir adalah orang yang bersedekah yang disembunyikan sedekah tangan kanannya, tangan kiri yang nggak tahu. Rajin bersedekah secara ikhlas. Itu 7 golongan kata Allah yang akan dapat payung di padang mahsyar nanti, yang tidak ada perlindungan, hanya Allah yang lindungi. Itu 7 golongan. Demikian dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat tadi supaya anak tuh kerasan, taat kepada orang tua, taat kepada siapa? Kepada guru-gurunya, rajin belajar. Ya, nomor 1, anak itu didoakan. Bapak masukkan anak ke situ, ikhlaskan niatnya, bahwa niatnya untuk betul-betul ingin jadi anak yang baik. Yang kedua, anak itu niatkan yang bagus, didoakan, beri makan dan minum dari barang yang baik, insya Allah. Yang keempat, berikan contoh yang terbaik. Banyak orang ingin anaknya rajin ke TPA, ingin anaknya rajin berjamaah, bapaknya nggak sholat. Gimana anaknya mau ini? Pengen punya anak hafizul Quran, pengen punya anak ahli azan dan sebagainya. Dan orang tuanya malas sholat sebagainya, itu berimbas. Jadi orang tuanya betul-betul ikhlaskan, beri contoh yang baik, beri makan minum yang baik, dan doakan insya Allah. Yang kedua tadi, kata Nabi, orang yang tidak akan dihukum itu siapa? Tufi al-qalamu al-salasin. Satu apa? Satu, orang tidur itu nggak dihukum, ya. Yang kedua, anak kecil belum balik. Yang ketiga, orang gila sampai dia sembuh, itu nggak akan kena hukum sama itu. Kemudian yang tidak dihukum lagi siapa? Kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Itu surat Al-Isra ayat yang ketiga. Kami tidak akan mengazab suatu kaum, seorang pun, hatta nab'atsa rasula, sampai Rasul datang ke situ. Yang tidak diazab itu betul-betul orang yang tidak tahu agama, lingkungannya jauh dari agama, insya Allah nggak pernah kesentuh agama, jauh, nggak akan diazab. Tapi Allah, sekali lagi, Allah tidak akan memberatkan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha, ya. Jadi yang tidak kena azab itu tadi Pak ya, satu, anak kecil sebelum balik itu nggak kena azab. Orang tidur, nah, orang gila. Jadi kalau kita nggak ingin kena azab, misalnya jadilah anak kecil lagi, atau jadi orang gila, atau tidur terus. Nah, yang keempat, orang yang belum kena tersentuh dengan agama. Ya, agama, barang siapa berbuat salah bijahalatin karena ketidaktahuannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala